Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Ayu Kartika. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum kimia menggunakan salah satu virtual lab yang tersedia, yaitu Iridium Chemistry Lab. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum titrasi asam basa, di mana tujuan dari praktikum ini nanti siswanya akan mampu untuk menentukan kemolaran atau konsentrasi dari larutan dan menentukan bagaimana proses titrasi asam basa menggunakan metode titrasi. Nah, sebelum kita mulai ke pekerjaan atau langkah-langkah kerjanya, terlebih dahulu kita harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Di mana alat dan bahan yang diperlukan di sini yang pertama adalah kita perlu menyiapkan Erlenmeyer. Kita siapkan 250 ml Erlenmeyer. Selanjutnya siapkan 100 ml labu takar dan bulat yang berukuran 50 ml. Selanjutnya kita siapkan bahannya. Yang pertama adalah HCl yang berkonsentrasi, kita ambil yang 3 molar. Kemudian kita ambil basa yaitu NaOH. Selanjutnya kita memerlukan indikator yaitu indikator fenolphthalein, dan yang terakhir bahan yang kita perlukan adalah H2O atau Aquades. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini untuk bahannya kita perhatikan terlebih dahulu adanya perbedaan dari grafik molaritas tiap dari senyawanya, kemudian suhunya dan pH meternya juga berbeda untuk tiap bahan ini. Bisa teman-teman perhatikan di sini perbedaan antara pH meternya. Kalau air Aquades ini netral, kemudian fenolphthalein di sini sedikit asam, kemudian NaOH sangat basa, dan HCl sangat asam. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan, yang pertama-tama adalah kita harus mengencerkan terlebih dahulu HCl. Pertama-tama kita siapkan labu takarnya, kemudian kita masukkan HCl sampai ada tanda berwarna hijau. Kita masukkan sebanyak 5 ml. 5 ml. Nah, setelah kita masukkan sebanyak 5 ml, selanjutnya kita letakkan kembali HCl dan kita tambahkan air ke dalam labu takar yang tadi sampai muncul berwarna hijau. Lalu kita tambahkan sampai tanda batas. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Baik, sudah sampai tanda batas di sini. Selanjutnya, hal yang akan kita lakukan, kita lihat dulu pH dari campuran antara Aquades dan HCl di sini berubah. Yang awalnya HCl tadi pH-nya negatif 0,48 yang artinya sangat asam. Setelah ditambah air, pH-nya menjadi sedikit naik 0,80 dengan suhu tetap yaitu 25 derajat Celcius. Hal kedua yang kita lakukan adalah kita akan mengisi buret ini dengan NaOH. Kita akan masukkan sebanyak 50 ml NaOH. 60 ml. Oke, sudah. Setelah kita masukkan 50 ml NaOH, kita simpan kembali. Kita letakkan di sini, kita turunkan dulu sebentar. Setelah itu kita siapkan Erlenmeyer. Nah, kita letakkan di tengah-tengah Erlenmeyer. Selanjutnya kita masukkan 10 ml HCl
yang berada di dalam labu takar ke dalam Erlenmeyer. Kita masukkan 10 ml saja. Oke, sudah terisi 10 ml. Kita simpan dalam di dalam Erlenmeyer 250 ml sudah tersedia 10 ml campuran HCl tadi dengan suhu 25 derajat Celcius dan pH 0,80. Nah, setelah itu kita tambahkan 2 tetes indikator fenolftalein ke dalam lautan HCl yang terdapat di dalam labu Erlenmeyer. Kita masukkan. Oke. Setelah itu kita perhatikan lagi berapa pH-nya naik. Sebelumnya 0,80 naik menjadi 0,84. Nah, setelah itu kita lakukan titrasi dengan meneteskan lautan NaOH yang sudah ada dalam biuret tadi ke dalam labu Erlenmeyer yang berisi larutan HCl dan indikator fenolphthalein. Nah, kita masukkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini berapa perubahan pH dan suhu yang terjadi ketika kita memasukkan NaOH ke dalam larutan HCl. Kita masukkan perlahan-lahan dimulai dengan 1 mili saja terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa teman-teman perhatikan di sini suhunya itu berubah, di mana suhunya langsung naik dan pH meternya juga berubah menjadi tinggi, lebih tinggi daripada larutan HCl yang tadi. Teman-teman bisa lihat sebelumnya tadi lautan HCl hanya memiliki pH 0,80, sekarang memiliki pH 1,32 dengan suhu yang lebih tinggi. Tadi hanya 25 saja, sekarang menjadi 25,18, 17. Sekarang bagaimana kalau kita tambahkan lagi? Nah, teman-teman, sampai ada terjadi perubahan warna seperti ini, maka proses titrasi sudah berhasil dilakukan. Teman-teman bisa lihat di sini pH-nya berubah sangat drastis. Awalnya tadi masih asam, sekarang berubah menjadi basah. Maka sudah berakhirlah praktikum kali ini. Jadi proses titrasi ini adalah proses mencampurkan asam dan basa ke dalam suatu wadah, di mana kita akan melihat apakah ada perubahan reaksi berupa perubahan suhu, perubahan pH meter, bahkan perubahan warna yang terjadi pada kedua larutan tersebut. Baik, teman-teman, sekian percobaan kimia kita pada hari ini menggunakan sebuah aplikasi virtual lab. Semoga hal ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.